Salam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online minggu ini, di tanggal 30 Agustus. Firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Bro Pendeta Ronnie Wo. Beliau akan berbicara tentang New Dimension, seperti yang tertulis di belakang ini, New Dimension. Firman Tuhan ini akan membawa saudara masuk di dimensi yang baru. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah bergabung dengan KUL. Bagi yang belum kami undang bergabung, dalam KUL kita bisa sharing firman Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling berbagi satu sama lain. Dan kita bisa bertumbuh bersama menjadi serupa dengan Kristus. Ayo kita ikut KUL ya. Kami juga mengundang ibu, saudara-saudari untuk ikut dalam rumah doa online setiap hari. Setiap hari Sabtu, jam 7 sampai dengan 8 pagi via aplikasi Zoom. 1 jam saja kita berjaga-jaga. 1 jam saja. Dan setelah ibadah ini, bagi Bapak Ibu yang saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan syukur, perpuluhan, diakonia, dapat men-scan QRIS yang ada di sebelah kanan saya, atau lewat nomor rekening gereja di layar kaca saudara, atau bisa dilihat di bawah ini. Mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, sehingga kami bisa beribadah untuk minggu ini secara online. Berkati Bapak untuk jemaat Tuhan dan para pemirsa dimanapun berada, biar hadirat-Mu yang melawat setiap umat-Mu Tuhan. Berkati Bapak untuk pemimpin rohani, berkati Bapak untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoharjo, berkati Bapak untuk Gembala Rayon 1H, Bapak Pendeta Budi Toto, berkati Bapak untuk Gembala Cabang GB Pon Square, Bapak Pendeta Suwardi, dan seluruh hamba Tuhan yang melayani. Terkhusus buat hamba-Mu, Bro Pendeta Ronnie Wo yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi. Terima kasih untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, Indonesia, berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparatur negara dan tim gugus tugas. Berkati juga persembahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mengikuti ibadah online dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada 2 hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat,
penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam ibadah minggu ini. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan yang baru, memberikan penyembahan terbaik kita sama Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama siapkan hati kita bersatu dalam doa.
Bapak terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih karunia-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Buat setiap hari demi hari yang kami lewati Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan mungkin melelahkan kami. Tapi kami tahu kekuatan kami Tuhan hanya berasal daripada-Mu. Tapi kami tahu Tuhan waktu kami berharap sama Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami Tuhan Yesus. Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, biar kami boleh terus menyembah Engkau Tuhan, tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan, ini hati kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
setiap kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta setiap kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah, kita bangkit berdiri, kita kerahkan roh kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Kami mau terbang bersama-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Sama-sama katakan. Firman
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa kita semuanya tetap dalam keadaan yang baik, yang sehat. Karena kita percaya bahwa pada waktu kita bersama dengan Tuhan, kita dipelihara oleh karena anugerah Tuhan. Dan mari saudara, pada hari ini, pagi ini, sama-sama kita bersyukur. Kita naikkan syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dari awal tahun sampai hari ini, bulan ini, kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan kuat dan gagah kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa pada hari ini, kalau kita masih diizinkan untuk boleh bersama-sama beribadah, sekalipun saudara, kita lewat ibadah online, kita tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara. Dan sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bersama-sama kita mau berdoa supaya firman yang kita dengar, firman yang dibagikan, itu menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita bersepakat, kita berdoa, minta Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur kita sekalian. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Sekali lagi kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami. Itu karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh melewati dalam masa-masa yang seperti ini Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami memasuki Tuhan bulan-bulan ini, itu karena anugerah-Mu. Kami tahu, kami ada karena Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih buat firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Kami berdoa, bila firman yang disampaikan, firman yang kami dengar, itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Itu memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga apabila ada yang sedang sakit, Tuhan menjamahnya. Tuhan sembuhkan. Dan yang berletih, lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Supaya setiap kami sekalian ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari bersama-sama hari ini saudara. Kalau pada waktu awal tahun, Bapak Gembala Sidang kita menyampaikan bahwa 2020 adalah tahun dimensi yang baru saudara. Kita tahu nggak, kita sangka nggak bahwa setelah kita memasuki semester kedua sampai hari ini, kita masih dalam keadaan yang new normal, saudara. Kita masih diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang rasanya kita dibatasi. Kita tidak bisa bergerak sebebas seperti dulu kala. Dan hari ini, sekali lagi, sekalipun kita masih ada dalam keadaan yang new normal, kita masih ada dalam keadaan masa-masa PSBB seperti ini karena ada COVID-19, saudara. Saya percaya kita tetap masih ada dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Nah pada pagi hari ini saya mau menyampaikan, saya mau menceritakan bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini, dalam kehidupan saya pribadi pun, waktu kita masih bisa menikmati hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan saya juga percaya setiap bapak, ibu, saudara sekalian, anak-anak yang di rumah, kalau kita masih bisa bersama-sama satu keluarga beribadah di tempat ini, di rumah masing-masing, itu sekali lagi bukan kuat dan gagah kita. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini saya mau sampaikan tentang, kalau kasih judul tema sharing khotbah hari ini adalah tentang new dimension. Dimensi yang baru, saudara. Pada waktu kita memasuki tahun 2020, di Jakarta tanggal 1 Januari, saudara, kita dikagetkan dengan kejadian yang luar biasa. Tahun baru, ada banjir yang luar biasa juga.
Dan apa yang kita alami sampai hari ini, kita memasuki semester kedua pun, itu di luar daripada apa yang sudah kita rencanakan. Mungkin dari setiap saudara sekalian sudah merencanakan, wah kemarin waktu lebaran kita mau jalan-jalan ke luar kota, kita mau pergi bersama-sama satu keluarga. Tapi semuanya batal, saudara. Ada yang kecewa? Saya berharap kita semua tidak kecewa. Karena kita tetap percaya bahwa pada waktu kita ada sampai hari ini, sekali lagi saudara, itu karena Tuhan yang memampukan kita. Itu karena Tuhan yang menyanggupkan kita untuk kita bisa menghadapi hari demi hari sampai dengan hari ini, saudara. Nah, di dalam bacaan kita hari ini, di dalam Lukas 5 ayat ke-37 sampai ke-38, ini berbicara mengenai bahwa anggur yang baru, pada waktu kita diberikan anggur yang baru, kita juga harus mempersiapkan wadah yang baru juga, saudara. Coba dibaca dalam Lukas 5 ayat ke-37 sampai ke-38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Sama, saudara. Pada hari-hari ini, mungkin Tuhan sedang mencurahkan kuasanya, rohnya yang kudus. Apalagi saudara, sekarang kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga. Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Oleh karena itu, kita juga harus mempersiapkan wadah kita yang baru. Kalau kita hanya mengandalkan wadah yang lama, seperti tadi kita baca, saudara, anggur yang baru jika dituang dalam kantong yang lama, apa yang terjadi, saudara? Kantongnya akan pecah, anggurnya terbuang, dan kita tidak bisa menikmati berkat roh yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara sekalian. Dan saya percaya, untuk itu saudara, mari kita harus senantiasa memperbaharui. Kita harus senantiasa memperlebar kapasitas. Kita harus mengganti mungkin kebiasaan-kebiasaan kita. Sebelum masa-masa pandemi seperti ini, saudara. Pada waktu saudara sudah mungkin merencanakan dari akhir tahun yang lalu. Wah, nanti bulan ini kita mau pergi ke kota A, ke kota B. Tapi semuanya gagal. Semuanya batal. Karena ada pandemi COVID-19. Tapi kita tetap harus mengucap syukur, saudara. Kita tetap terpelihara dengan sempurna sampai hari ini. Amin. Nah, kalau di dalam Matius 25, saudara, nanti sudah bisa baca dari dalam ayat ke-14 sampai ke-30. Ini berbicara mengenai tentang perumpamaan tentang talenta. Kalau seseorang dikasih satu, pada waktu dia bersungguh-sungguh memperluas, dia memperbesar kapasitasnya, dia mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, maka saya percaya satu itu pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau yang dikasih 2 talenta juga sama, saudara. Yang dikasih 5 talenta juga sama. Jangan sampai kita mungkin kita hanya dikasih 1 talenta, tapi kita iri sama yang lain. Aduh, Tuhan, kenapa aku hanya dikasih 1? Kenapa yang dia dikasih 2, dikasih 5? Saya percaya, sekalipun saudara hanya dikasih 1 talenta, tapi pada waktu kita mengembangkan tadi, saudara. Waktu kita mengembangkan talenta, karunia, kemampuan itu, maka saya percaya saudara bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Nah, sekarang bagaimana saudara caranya supaya setiap kita ini bisa memperbaharui, supaya dimensi yang baru itu kita juga bisa mengalaminya, saudara. Di
Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Demikian saudara. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Yang pertama, supaya kita bisa mengembangkan kapasitas kita adalah kita perlu yang namanya latihan. Yang pertama, saudara. Di dalam 1 Timotius 4 tadi dikatakan, latihan badani terbatas, saudara. Tapi ibadah itu berguna sampai hidup yang akan datang. Badan kita aja, saudara, perlu dilatih, saudara, supaya kuat. Otot-otot kita, pada waktu kita tidak latih, maka saya percaya pada waktu kita mengangkat beban yang mungkin 5 kilo pertama agak berat. Tapi kalau kita terus latih, yang tadinya 5 kilo berat, kita jadi bisa enteng, saudara. Kita bisa angkat 10 kilo, bahkan bisa 15 kilo, saudara. Latih. Otot jasmani kita perlu kita latih. Otot rohani harus lebih lagi kita latih, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya pada waktu kapasitas kita diperluas, maka kita menjadi kirbat yang baru. Anggur yang baru. Di era Pentakosta ketiga ini, waktu Tuhan sedang mencurahkan kuasa Roh Kudusnya, kita bisa menampungnya. Dan wadahnya nggak pecah, anggurnya bisa dinikmati banyak orang. Kita jadi berkat bagi banyak orang, saudara. Yang kedua, bagaimana supaya bisa mengembangkan kapasitas kita, saudara. Di dalam Amsal 27 ayat 17, saudara. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya percaya, saudara, kalau saudara suka permainan sepak bola, kalau ada satu tim yang semua sudah diisi dari penyerang, dari tim bertahan, kiper sekalipun, kalau itu semua sudah diisi sama personil yang luar biasa, top. Tetapi kalau dia tidak pernah mengadakan sparring partner, saya percaya tim itu tidak tahu kemampuannya sampai seberapa, kelemahannya di mana, keunggulannya di mana, saudara. Sama, saudara. Pada waktu kita diperhadapkan dengan sesama kita, diperhadapkan dengan orang yang dekat dengan kita, justru itulah masa-masa untuk bisa kita melatih otot kita. Itu menjadi ajang sparring partner kita untuk mengetahui sampai batas mana kekuatan kita di dalam Tuhan. Tadi di Amsal dikatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan saudara, pada waktu kita dipertajam dengan sesama kita, nggak mungkin kita dengan orang tetangga yang nggak kita kenal. Betul, saudara? Kita akan diperhadapkan, kita akan diasah dengan orang yang terdekat dengan saudara. Kalau kita dengan pasangan kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, itu adalah lawan sparring partner yang tepat buat saudara. Amin. Tapi kita tahu, saudara, itu sparring partner bukan sebagai samsak, enggak. Tapi itu sebagai ajang buat mengetahui kemampuan kita di dalam Tuhan sampai seberapa. Pada waktu wadah kita terus dikembangkan, kapasitasnya terus diperlebar, maka saya percaya pengurapan Roh Kudus itu akan semakin lebar, akan semakin luar biasa banyak dalam kehidupan saudara, dan kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Itu yang kedua. Kita perlu sparring partner. Karena kita kalau nggak pernah uji tanding,
Kita nggak tahu kemampuan kita seberapa, saudara. Itu yang kedua. Kita butuh yang namanya sparring partner. Untuk mengetahui kemampuan kita, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, saudara. Itu yang kedua, saudara. Nah, untuk kita bisa mengalami, mengembangkan tadi, saudara, memperbesar kapasitas tadi, untuk supaya kita tandonan. Apa itu tandonan, saudara? Kantong, saudara, yang besar tadi, saudara. Maka kita perlu yang namanya tempat. Kita perlu yang namanya sebuah wadah. Di gereja, saudara. Pada waktu kita terhisap dalam sebuah gereja lokal, maka saya percaya di dalam gereja lokal tersebut kita akan bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus itu, saudara. Dan saya percaya gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah sang kepala, saudara. Pada waktu sang kepala mau mencurahkan berkatnya, maka saya percaya yang mengalami berkat itu seluruh anggota tubuhnya. Tapi saudara, kalau saudara tidak terhisap dalam sebuah gereja lokal, saudara bukan anggota tubuh. Kita tidak bisa mengalami, kita tidak bisa menerima berkat yang sudah Tuhan siapkan, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita terhisap dalam sebuah gereja lokal, saudara. Waktu kita terhisap dalam sebuah gereja lokal, berkat yang keduanya adalah itu menahan kita dari kemunduran-kemunduran rohani. Kenapa bisa? Karena pada waktu kita ada dalam sebuah komunitas, kita akan sering diingatkan, bro, sis, kemarin minggu kamu kemana? Ibadah enggak? Kita sering diingatkan. Pada waktu kita mungkin diperhadapkan dengan keadaan yang kita sudah lemah, letih, lesu, lunglai. Apalagi saudara L yang lain, saudara. Saudara bisa sendiri. Tapi pada waktu kita terhisap dalam sebuah gereja lokal, kita akan didorong, diingatkan sama teman-teman yang lain. Ayo bro, sis, pak, ibu, maju terus. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, pada waktu kita terhisap dalam sebuah gereja lokal, kita memiliki identitas rohani, saudara. Saudara, penduduk warga Indonesia, tandanya apa, saudara? Kita punya KTP, kartu tanda penduduk. Amin. Pada waktu kita tidak memiliki KTP tadi, kalau maaf, ada operasi justisia. Apa yang terjadi, saudara? Saudara diangkut, saudara. Saudara akan dibawa ke dinas sosial. Karena kita tidak memiliki kartu tanda penduduk. Tetapi pada waktu kita memiliki kartu tanda penduduk, waktu ada operasi justisia, aman. Pak, saya warga ini, saudara. Saudara bisa menunjukkan alamat saudara. Tapi kalau kita tidak memiliki kartu tadi, waktu ada operasi, kita akan diciduk, akan diambil sama dinas sosial. Dan bukan hanya itu aja, saudara. Pada waktu mungkin masa-masa seperti ini, waktu pemerintah akan memberikan bantuan, kalau kita tidak memiliki kartu tanda penduduk, saudara tidak masuk dalam hitungan. Sama dengan Tuhan. Pada waktu kita memiliki kartu pengenal, kartu identitas rohani, itu akan membuat salah satunya, saudara, gereja gampang, mudah untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf, kalau ada mungkin dari keluarga kita yang dipanggil sama Tuhan, kalau kita tidak memiliki tadi, saudara, kartu identitas rohani, kita akan susah mau dilayani gereja mana, saudara. Amin, saudara. Makanya gereja adalah wadah yang tepat untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa mengembangkan kapasitas kita, saudara. Yang kedua, cool, saudara. Amin. Ada nggak saudara yang belum pernah ikut cool, saudara? Mumpung saudara masih masa-masa seperti ini,
kita cool dalam komunitas yang tidak begitu besar, saudara, justru disitulah ajang, tempat, wadah yang tepat untuk saudara bisa bertumbuh, untuk saudara bisa berlatih, saudara. Amin. Saya dulu juga, saudara, waktu datang dari kampung, saya masih orang kampung dulu, saudara. Waktu datang ke Jakarta, suruh berdoa, suruh pujian di depan rumah, aduh, kita habisan dredeg, saudara. Keringat dingin keluar. Tapi pada waktu perlahan-lahan kita terus ikut dalam komunitas, maka disitulah kita dilatih. Kemampuan kita akan semakin muncul, saudara. Dan masa-masa seperti itu, saudara, cool tidak dibatasi dengan wilayah, saudara. Amin. Kalau dulu kita mau cool, waduh, Pak, saya tinggal di Bogor, saya tinggal di Jakarta, gimana cara ketemunya, saudara? Saat-saat seperti inilah itu bisa terjadi, saudara. Contoh, saudara, saya tinggal di Bogor. Komunitas cool saya ada yang tinggal di Tangerang, ada yang tinggal di Jakarta. Jadi kalau dikasih nama coolnya cool apa? Cool lintas provinsi, saudara. 3 provinsi ada, saudara, dalam sebuah cool itu, saudara. Amin. Mari, saudara, yang belum pernah ikut cool, kesempatan ini, saudara. Mumpung masih zamannya online, ayo kita terhisap dalam sebuah cool melalui link Zoom yang ada. Nah, nanti bisa dilihat, dibaca, saudara. Ada tempat-tempat cool yang ada di tempat kita, di gereja kita ada 5 tempat cool, saudara. Saudara bisa pilih salah satu. Nah, bisa hubungin gembala cool yang saudara bisa kenal. Saudara bisa langsung join, saudara. Itu ada 2 tempat, 2 wadah, supaya kita bisa berkembang, supaya kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Dan saya percaya, pada waktu kapasitas kita sudah dikembangkan, pada waktu kapasitas kita sudah diperbaharui, maka kita bisa mengalami yang namanya new dimension tersebut, saudara. Amin. Pada waktu kapasitas kita sudah diperbaharui, kantong anggur tadi sudah diperbaharui, pada waktu Tuhan sedang mencurahkan rohnya di era Pentakosta ketiga ini, maka saya percaya kita bisa menampungnya dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, saudara. Amin. Dan pada waktu saudara terhijab dalam sebuah gereja lokal, dalam sebuah cool komunitas, saya percaya saudara akan bisa mengembangkan tadi apa yang sudah Tuhan percayakan, talenta, karunia yang saudara miliki, saudara bisa kembangkan, dan melalui talenta tersebutlah nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui hidup saudara sekalian. Amin. Jadi, saudara, supaya kita bisa mengalami new dimension, saudara, yang pertama, kita perlu latihan. Yang kedua, kita perlu sparring partner tadi, saudara. Supaya setiap kita ini bisa tahu kemampuan kita, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Dan ingat, saudara, sparring partner itu pasti dengan orang yang paling dekat dengan saudara. Gak mungkin dengan orang lain yang gak kita kenal, saudara. Dengan anak kita, dengan pasangan kita, saudara. Pada waktu saudara tahu kemampuan, kekuatan, kelemahan di mana, maka kita bisa memperbaikinya. Dan setelah itu, saudara, kita bisa memiliki tadi tempat penampungan anggur yang baru. Sehingga kantong yang baru tadi, saudara bisa miliki kantong yang baru yang siap menerima berkat yang Tuhan limpahkan di era Pentakosta ketiga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya bahwa pada waktu kami terus melatih otot-otot rohani kami, waktu kami terus
melakukan sparring partner tadi, Tuhan. Kami tahu kemampuan, kapasitas kami, kantong kami akan semakin diperbaharui. Sehingga kami siap menerima pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan. Dan hamba berdoa, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang sedang ibadah di rumah-rumah. Engkau yang mengurapinya. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Sekalipun kami ibadah lewat online, tapi kami tahu hadirat Tuhan yang sanggup menjamah Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah. Bapak, kami berdoa bila firman ini itu terus bertumbuh, berbuah dalam kehidupan setiap umat-Mu yang mendengar hari ini. Dan hamba percaya firman itu memberikan kami kekuatan yang baru, mengingatkan kami senantiasa untuk kami terus berlatih, mengembangkan otot-otot rohani kami, untuk kami terus berlatih bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga percaya melalui setiap gereja lokal yang ada, melalui kul-kul yang ada, kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu bisa dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dan kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini. Sekali lagi Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu karena Tuhan yang memampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online ini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu dan membawa engkau masuk dimensi yang baru dan mengalami berkat-berkat dimensi yang baru mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.